Allah katakan al-ikhlas itu di sini. Ikhlas itu rahasia dari rahasia objek dan kata diskusi ya apa? Nah, ikhlas itu kurang kaya. Ikhlas itu rahasia, gitu. Rahasia dari rahasia itu, gitu. Rahasia. Paham ya? Aku meletakkannya kata Allah. Tanya dalam hati orang yang aku cintai. Dari apa? Oh, keren ya. Jadi ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Aku meletakkan ikhlas itu dalam hati orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu adalah pemberian. Loh, kan Anda paham dari teks itu. Yang pertama, ikhlas itu adalah rahasia. Artinya apa? Kalau itu rahasia, sepintar apapun manusia itu tidak akan pernah tahu. Paham? Seluas pengetahuan apapun manusia itu tidak akan pernah tahu karena itu rahasia gitu. Kalau rahasia itu kan, ya itu berarti apa? Sudah tidak mungkin dong. Kalau rahasia Tuhan kok menungso bisa mengerti, itu tidak masuk akal. Yang kedua, ikhlas itu pemberian. Istaujatu qalban abadu min ibadi. Ikhlas itu aku letakkan dalam hati orang yang aku mencintainya. Ikhlas itu pemberian. Berarti semampu apapun kamu tidak akan pernah bisa kamu mendapatkan keren enggak itu? Paham enggak? Jadi semampu apapun kalian, jadi istilahnya itu kemampuan kalian itu jadi 01 untuk menggapai keikhlasan itu impossible. Oh, paham enggak? Kemampuan ilmu kamu dari 01 untuk mengerti keikhlasan itu impossible. Paham enggak? Nah, lalu bagaimana? Loh, sekarang kita tahu gitu bahwa Tuhan itu tidak membebani orang itu tidak proporsional gitu. Dan bebannya itu kayak apa sih? Kan gitu. Maka saya mengandaikan membuat ilustrasi agar Anda paham. Ilustrasi begini, misalnya nih, seseorang ayah punya anak 9 tahun, paham nggak? Di belakang rumah itu ada sungai, tapi sungai itu tidak membahayakan lah, gitu ya kira-kira, gitu loh, paham nggak? Dan di belakang rumah itu ada sungai dan di sungai itu ada batu-batu kecil, gitu, paham nggak? Nah, lalu sang ayah itu memerintahkan kepada anaknya itu, gitu. Nah, setiap hari kamu pergi ke sungai ya, paham nggak? Jadi anak itu setiap hari pergi ke sungai kan gitu loh. Tapi kalau kamu pulang bawa batu sebesar ini ya, gitu kira-kira lah, sebesar kok segini lah, separuh korek ini ya, lalu kalau letakkan di depan itu, gitu, paham nggak? Jadi perintahnya ayahnya itu apa? Setiap hari pergi ke sungai, pulang membawa batu, ya segini lah gitu ya, kira-kira ya, rakal gitulah ya, kalau mungkin ngerti kok rakal? Nah, sebesar rakal, bawa rakal siji lah gitu, taruh di depan rumah itu. Nah, setiap hari itu anak itu kan pergi ke sungai itu. Nah, pertanyaan saya itu begini, kira-kira menurut Anda anak pergi ke sungai itu hatinya senang apa enggak? Secara rasional. Ya, karena anak 9 tahun tuh sungai, ya kan? Pergi ke sungai. Kira-kira menurut kamu anak itu pergi ke sungai itu hatinya senang apa enggak? Senang. Paham? Setiap pulang dia bawa batu, paham enggak? Karena keberuntungan anak itu gitu. Batu yang diambil itu ternyata intan. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Paham nggak? Cukup anakku kamu itu intan ya. Oke, dia ambil. Paham nggak? Gitu kan? Paham nggak? Tapi itu diambil. Oleh orang tuanya. Kalau tetap di situ nanti diambil orang kata gitu. Tapi ambil bapaknya tuh mikir, batu intan itu tidak akan aku sampaikan kepada anakku. Nanti kalau aku pas pergi sama ibunya, nanti diambil kemarin tunjuk-tunjuk ke teman nanti malah diikut sama orang gitu kan kira-kira. Nah, itu kedua. Yang ketiga apa? Bapak itu tidak akan memberikan, dia berpikir besok kalau anakku sudah gede, sudah saatnya aku berikan batu itu, kira-kira begitu kan. Jadi tidak mungkin diberikan satu cucu anak itu belum bisa menjawab. Nah, sebenarnya dengan analogi itu saya ingin mengatakan ketika anak itu melakukan perintah bapaknya itu, dia jalankan dengan hati gembira. Nah, maksud saya itu
jalani perintah Tuhan itu seperti anak itu menjalankan perintah bapaknya. Paham nggak? Jalankan perintah Tuhan itu dengan hati bahagia. Itu aja. Paham nggak? Jadi kita itu bebannya itu nggak berat gitu loh. Paham nggak? Jadi jalankan perintah Allah itu dengan hati bahagia. Seperti halnya anak itu menjalankan perintah orang tuanya ke sungai itu dengan hati bahagia. Nah, kalau kamu itu bejo, kamu itu mendapatkan keberuntungan gitu. Artinya apa? Amalmu itu betul-betul ikhlas. Oh, paham nggak? Yang tahu siapa? Allah, yang bukan kamu gitu loh. Paham nggak? Kayak bapaknya tadi itu, ternyata ini dari kamu itu jalankan perintah Allah itu dengan bahagia. Lalu kalau kamu pas beruntung gitu ya, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keberuntungan padamu, maka kamu akan mendapatkan batu yang kayak item tadi, amal yang ikhlas itu gitu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal yang ikhlas tadi diambil oleh Allah, disimpan di sisinya. Paham nggak? Paham nggak? Dan ketika amal itu sudah ada di sisi Allah, maka menungso itu tidak akan bisa ingat. Paham nggak? Menungso itu tidak akan tahu lagi. Menungso itu sangat meneng. Amal itu seorang yang dalam Gusti Allah. Ngamal itu orang yang alam dunia ini. Gitu loh. Paham nggak? Nah, paham nggak? Itu saya menjelaskan tentang ikhlas. Sebenarnya simpel sebenarnya. Tapi orang malah buat gitu. Lalu apa yang terjadi kedua? Allah setelah Allah mengambil amal itu, maka Allah tidak akan cerita pada kamu gitu loh. Tidak diceritani, wah kok cangkeman kabeh itu. Benar tak? Paham nggak ini maksud saya? Jadi kalau Anda tanya kepada saya, boleh malaikat Jibril ngabarin Mbak Risma. Boleh malaikat Jibril, aku diperintah Allah, kau ngiroh dengan amalmu ikhlas. Oh iki. Orang kan, alhamdulillah, kenapa begini malaikat Jibril tengkau? Kenapa? Ngabarin aku sesuai kelas. Alhamdulillah, aku sesuai kelas. Mas ngabarin aku sesuai kamu. Bukan, benar. Maka demi apa? Demi kebaikanmu, ya. Maka Tuhan berharap merahasiakan. Kamu harus tahu merahasiakan itu apa? Demi kebaikan kamu, gitu loh. Paham nggak? Makanya mau buang ngapain? Lo belajar terus, nggak usah dipikir lah. Nah, nanti Tuhan akan berikan keikhlasan itu pada saat Anda berjumpa dengannya sudah tekan tadi. Paham nggak? Nah, jadi kalau jenengan siang ini sore ini belajar dengan saya, maka jangan bisa paham ini. Paham nggak? Jadi beban atau apa yang bisa kita lakukan dalam menjalankan perintah Tuhan itu, ya kan? Dalam perspektif tasawuf, maka saya mengatakan jalani perintah Tuhan itu with happiness, gitu, dengan kebahagiaan. Gitu loh. Paham nggak? Jalani perintah Allah itu dengan hati bahagia. Wes tak cukup gitu loh. Nggak perlu kamu itu berpikir jimat. Oh, paham nggak? Loh. Tahu ikhlas atau tidak? Ya saya tahu Gusti Allah. Gusti Allah ini paham gitu. Nah sekarang pernah saya tanya istri saya begini. Oh, saya tanya sama dia. Jadi ikhlas itu hasil Tuhan. Dan amal yang ikhlas itu akan disimpan oleh Tuhan. Pertanyaan sampai bisa tidak Anda berprasangka baik kalau ada amal dengan yang sudah disimpan Tuhan dan Tuhan tidak kasih tahu? Bisa. Nah, maka istri saya jawab, saya tak takut gak sih? Nek aku lagi ngamal, sekarang gimana cobanya? Kalau ternyata tidak ada gitu Mbak Risma. Kalau kamu ada. Bisa sampai masuk dalam pertanyaan saya, bisa gak kamu berprasangka baik kepada Tuhan gitu ya? Bahwa Tuhan itu telah menyimpan amalmu yang baik itu, yang luar biasa itu. Berani gak berprasangka seperti itu? Kalau kita nggak punya amal nggak berani. Berani gak sekarang pertanyaan saya? Kalau saya punya amal saya berani. Berani. Iya. Kalau ternyata tidak ada, itu jawaban pertanyaan istri saya kepada saya. Kalau sekarang ternyata nggak ada. Nah, seenggak adanya itu kita berbuat baik atau buruk? Ya. Meskipun tidak ada, tapi berprasangka baik itulah suatu kebaikan. Barangkali sama istri saya, Jokowi sih tidak tenang hebat. Kan jangan berpikir bahwa lu kan orang ngomong amal ya, bagaimana saya bisa berprasangka baik kalau Tuhan itu menyimpan amal kita? Mau kita tidak tahu kok. Kan balik lagi usulnya. Lah kowe nang bisa ora ono tanah iki. Nah, lo besok iman, tidak bisa iman. Iya. Paham enggak maksud saya?
Kan Gusti Allah ra ono. Kowe kok iman lah. Iman. Oke. Gusti Allah kan oh, ya kan? Urung tahu gini-gini kamu bisa mikir nggak? Bisa iman nggak? Bisa. Dan sekarang pertanyaan kedua, kowe bisa percaya nggak? Nek Gusti Allah itu nyimpen amalmu itu. Sing ikhlas iki. Nyimpen keikhlasan dan kamu tidak dikasih tahu. Bisa percaya nggak? Wah, dari bahkan itu dari ngeten iki. Berarti aku ora iso sakit tuh. Lah nek ora iso ya sing pasar pertama tadi aku dene ora iso to. Maksud enggak? Iya. Ini belajar tasawuf itu enaknya di sini Pak. Jadi Anda tahu tuh sore hari ini bagaimana lo mencapai Ikhlasan. jadi sederhana, simpel. You lakukan perintah Tuhan dengan happy, dengan bahagia, gitu kan? Paham nggak? Yang pertama, yang kedua, dasar mungkin Pak banyak lah. Bisa aku paham. Ibaratnya bapak ini paham itu kan waktu ini gede seperti itu loh. Paham nggak? Tapi kamu tuh nggak pusing-pusing mengidentifikasi sendiri. Wah kurang gabian gitu kalau saya. Terus pokoknya itu nyamal wae sing seneng atine. Ya? Iya. Wes ngono kuwi. Jadi bisa kita lakukan. Gitu. Ya toh? Paham nggak? Itu kayak kita bicara misalnya bagaimana dalam konteks tasawuf bicara relationship antara manusia dan Tuhan dan itu didasari oleh keikhlasan. Keikhlasan.